6 bansos cair mulai hari ini hingga tanggal 15 November 2022. Semoga teman-teman termasuk di antara salah satu calon penerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini selalu dalam keceriaan, diliputi kebahagiaan, dan tentunya yang terpenting adalah teman-teman pemirsa YouTube masih diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita sudah memasuki awal bulan November. Bantuan sosial yang akan disalurkan diantaranya adalah program jangka panjang. Bansos lain yang akan dicairkan yaitu bansos yang dicanangkan untuk mengatasi inflasi di tengah naiknya harga bahan pangan. Bantuan jangka panjang diberikan pemerintah bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial. Sedangkan untuk program bansos jangka pendek diberikan kepada keluarga penerima manfaat karena adanya situasi dan kondisi tertentu. Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi informasi gembira untuk semua sebagai pemerlu bantuan sosial pemerintah, baik itu KPM yang ada di DTKS maupun yang non-DTKS. Nah teman-teman, bagaimana berita lengkapnya? Simak terus hingga tuntas agar tidak menimbulkan gagal paham dan gagal persepsi. Dan bagi yang baru berkunjung, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa tombol subscribe diaktifkan dan lonceng notifikasinya turut diaktifkan pula, agar teman-teman dapat pemberitahuan jika channel kami menayangkan informasi terbaru seputar bantuan pemerintah yang cair. Baik teman-teman, kita mulai dari bantuan non-DTKS, di mana penerimanya berasal dari masyarakat umum yang memenuhi syarat tapi tidak bersumber dari data DTKS. Bantuan pertama adalah BLT Ojol. Nah teman-teman, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, BLT Ojol dan UMKM menggunakan dana transfer umum untuk periode Oktober hingga Desember 2022. Selain ojol dan UMKM, BLT dari DTKU ini juga ditujukan untuk nelayan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah. Belanja wajib perlindungan sosial ini dihibahkan sebanyak 1,2 juta per penerima. Namun, jumlah tersebut berlaku untuk bantuan bagi pelaku UMKM. Sementara besaran BLT ojol hingga nelayan diatur kembali oleh masing-masing pemerintah daerah. Nah, syarat mendapatkan BLT ojol yakni warga negara Indonesia, memiliki EKTP, merupakan pelaku usaha mikro yang dibuktikan melalui surat usulan calon penerima Badan Produktif Usaha Mikro atau BPUM dari pengusul BPUM, beserta bukan merupakan aparatur sipil negara ASN yang meliputi anggota Polri atau TNI, pegawai BUMN atau pegawai BUMD, tidak sedang menerima pula kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Selanjutnya teman-teman, bantuan kedua, BSU Bantuan Subsidi Upah. BSU akan diberikan kepada para pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta. BSU ini diberikan kepada pekerja di Indonesia yang bergaji 3,5 juta per bulan atau secara upah minimum provinsi UMP masing-masing. Dalam keterangan resmi, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauzia menyatakan penyaluran BSU tahap 5, 6, dan selanjutnya di kantor pos dilakukan kepada pekerja yang tidak memiliki rekening bank himbara. Bank himbara adalah bank milik negara seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, BSI, dan BTN. Rata-rata yang belum menerima BSU adalah mereka yang tidak memiliki rekening di bank himbara. Hal itulah yang menjadi kendala tersalurkannya BSU dengan baik. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker menjelaskan bahwa penyaluran BSU pada tahap 7 untuk masyarakat yang tidak punya rekening bank himbara akan cair pekan ini melalui PT Pos Indonesia.
Sisa anggaran BSU akan tersalurkan melalui kantor pos mulai pekan ini, kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PHI Jamsos, Kemenaker Indah Anggoro Putri, dikutip dari Kompas.tv. Untuk bisa mencairkan BSU di kantor pos, calon penerima BSU harus memastikan status notifikasi di portal Siap Kerja Kemenaker, yakni BSU Anda telah disalurkan, bukan berstatus sebagai calon penerima BSU maupun verifikasi. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung mendatangi kantor pos terdekat. Meskipun alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Jamsostek tidak sesuai dengan domisili, namun pencairan BSU tetap akan dilayani petugas kantor pos. Nah, teman-teman, selanjutnya bantuan ketiga, BLT UMKM. Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat dalam rangka pengalihan subsidi bahan bakar minyak BBM. Bantuan akan diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, nelayan hingga ojek online atau ojol. Dikutip dari laman indonesiabaik.id, BLT UMKM hingga ojol diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022. Program ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Joko Widodo Jokowi yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyalurkan 2% dana transfer umum atau DAU senilai 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, ojek online, nelayan, dan UKM. Syarat penerima BLT UMKM 1,2 juta rupiah, yakni warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampiran yang merupakan satu kesatuan. Memiliki nomor induk berusaha NIB atau surat keterangan usaha SKU. Bukan sebagai ASN, anggota Polri, serta pegawai BUMN dan BUMD. Tidak sedang menerima kredit usaha rakyat. Nah, teman-teman, untuk mengecek apakah teman-teman adalah sebagai penerima BLT UMKM yang cair mulai hari ini, silahkan akses situs efong.bri.co.id/bpum di aplikasi browser, baik melalui HP yang Anda miliki atau laptop. Selanjutnya, bantuan keempat adalah bantuan BLT BBM. BLT BBM tahap 2 segera dicairkan sekitar November-Desember. Bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai BLT bahan bakar minyak BBM sudah mulai diberikan ke masyarakat, di mana BLT BBM tahap pertama sudah mulai dicairkan pemerintah sejak awal September 2022 lalu. Total bantuan BLT BBM tahap kedua adalah sebesar Rp300.000 akan dibagikan ke 20,6 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah telah menyiapkan anggaran bansos sebagai bantalan sosial untuk pengalihan subsidi BBM dengan total 24,17 triliun. Rencana pemerintah akan mulai menyalurkan BLT BBM tahap 2 pada November-Desember 2022 dan akan diberikan secara bertahap. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmatarwata, mengatakan disalurkan Rp300.000 per KPM dan tahap kedua November Rp300.000 lagi. BLT BBM disalurkan melalui penunjukan PT Pos Indonesia sebagai sambungan tangan pemerintah supaya bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran. Diharapkan juga dengan BLT BBM ini masyarakat yang menanggung beban berat karena naiknya harga BBM. Nah, teman-teman, selanjutnya bantuan kelima adalah bantuan program sembako. Jadwal pencairan BPNT November 2022 sudah banyak dinantikan masyarakat, khususnya penerima bantuan. Nah, untuk mencairkan BPNT November 2022, penerima sebelumnya harus terdaftar di DTKS dan melakukan cek nama penerima di link cekbansos.kemensos.go.id untuk dapat dana bantuan sembako Rp200.000.
BPNT November 2022 akan cair kemungkinan besar disalurkan pada minggu pertama dan kedua bulan November 2022 kepada penerima. Selanjutnya, bantuan terakhir yaitu Bansos ke-6 yang cair pada bulan November ini adalah program Keluarga Harapan. Bantuan PKH yang telah berjalan akan memasuki babak pencairan tahap keempat pada November 2022 ini. Pencairan PKH tahap 4 ini akan dijadwalkan secara berkala karena merupakan bagian bantuan sosial yang dibayarkan secara periodik bagi penerima yang terpilih dan telah di-SK-kan sebagai calon penerima PKH triwulan 4 Oktober hingga Desember 2022. Baik teman-teman, demikian yang bisa kami sajikan mengenai 6 bansos cair mulai hari ini hingga 15 November 2022, bahkan akhir bulan November 2022. Semoga berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Silakan tanggapi dengan komentar atau pertanyaan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.